jalan yang estetik seperti ini dari tenaga solar panel untuk pembangunan IKN. Kalau lurus itu ke Kemenko, tersambung dengan Rusun Pas Pampres Indomaret ke-6 ini di kawasan inti pusat pemerintahan. Ini ada masjid dan ini hari Jumat 24 Juli 2026. Di siang hari kita kembali memasuki kawasan inti pusat pemerintahan. Dan saat ini saya berada di Jalan Poros Provinsi, dimana di Jalan Poros ini jalannya cenderung naik turun berliku-liku dan masih ada kabel-kabel yang bergelantungan ya, seperti di kanan kiri kita. Dan memang di masa yang akan datang Jalan Poros Provinsi ini akan dihilangkan dan beralih fungsi. Sebelah kanan kita ini adalah lokasi pembangunan Astra Base Center dari grup Astra yang sudah groundbreaking 2 tahun lalu. Ya, kita akan belok kanan. Ini paket pekerjaan Jalan Precinkor. Jadi jalanan utama IKN nanti seperti ini gambarannya. Ada jalur pesepeda pejalan kaki, jalannya cenderung lebih datar karena sudah ditimbun dan tidak berkelok-kelok ya. Dan yang paling penting itu adalah tidak ada kabel semrawut. Dan sudah ada lampu jalan yang estetik seperti ini dari tenaga solar panel. Dan Jalan Precinkor ini cukup panjang karena tersambung dari depan tadi, dan kalau belok kiri tersambung ke Bundaran Sumbu Timur. Dan ini kalau lurus kita tersambung dengan Rusun ASN 3, dan sebelah kiri nanti ada Rusun ASN 1, kawasan East Resident atau kawasan Hunian Timur. Ini Rusun ASN 3, ada 6 tower di sini. Dan jalan ini memang sebelumnya kalau kita perhatikan kontur tanah IKN itu cenderung banyak jurang, dan jalan-jalan di IKN ini banyak sekali yang ditimbun ya, dan timbunannya itu tidak main-main, bisa lebih dari 10 meter, bahkan bisa 20 meter juga ada. Ya. Dan ini kita akan terus, nah ini pekerjaan jalan ini terus dilangsungkan, dan sebelah kiri kita nih kontur tanah yang lebih rendah ya. Nah, karena jalanan ini juga sebelumnya kurang lebih mirip dengan kontur di kiri itu. Nah, begitu jalanan ini ditimbun menjadi tinggi, nah kontur tanah yang lebih rendah itu menjadi daerah embung. Jadi nanti itu terisi air, menjadi seperti kolam gitu ya, yang sangat bermanfaat sekali untuk pengendalian banjir. Jadi kalau ada hujan, airnya akan turun ke situ, dan juga bisa mendinginkan wilayah IKN. Sebelah kanan kita ini OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Sudah groundbreaking di 2024, kalau tidak salah baru penandatanganan ya. Dan LPS juga dekat sini. Kalau kanan ini kayaknya jalan legislatif, kiri juga. Jadi jalan legislatif dan jalan pengembangan KIPP 1A IKN sedang dibangun. Sepertinya yang kanan tadi paket pekerjaan jalan pengembangan KIPP 1A IKN. Jadi di pembangunan IKN tahap 2 itu
ada jalan KIPP 1B1C, kemudian ada jalan pengembangan KIPP 1A IKN, ada jalan legislatif, dan ada jalan yudikatif. Jadi bisa dikatakan pembangunan jalan di era Bapak Presiden Prabowo ini lebih banyak dibandingkan zaman Bapak Presiden Jokowi dulu. Ini bukti nyata dukungan Bapak Presiden Prabowo untuk pembangunan IKN. Kalau lurus itu ke Kemenko, tapi ditutup ya, ke arah Jalan Sumbu Timur. Jadi kita akan belok kanan. Ini gedung Kementerian PU dan Kementerian PKP. Dulu paket pekerjaannya adalah gedung Kementerian PUPR, tapi tentunya akan mengikuti kementerian di era Bapak Presiden Prabowo menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP, dibagi dua sekarang kementeriannya. Selain itu juga jalan-jalan yang saya sebutkan tadi, ada juga jalan yang multi years pembangunannya, seperti jalan Precinkor ini. Nah, kiri ini tersambung ke sana. Nah, kalau kanan ini adalah pembangunan lokasi dari gedung PLN. Itu ada jalan ya, jalan feeder district paket sebelumnya, jalan Grande Timur yang bersambung ke area legislatif juga. Nah, ini ada bukaan lahan. Ini adalah jalan legislatif. Nah, sepertinya jalan legislatif tadi yang sebelah kiri yang saya sebutkan tadi, yang akan tersambung ke jalan paket pekerjaan jalan Precinkor ini ya. Jadi semua jalan akan saling terkait dan semuanya sudah ada standarnya. Ada jalur pesepeda pedestrian seperti ini. Kabel sudah di bawah tanah semua. Nanti akan ada pohon di kanan dan kiri serta tanaman, serta lampu jalan yang estetik seperti ini. Ini pohon-pohon juga sudah mulai ditanam ya. Masih cuma batang kayu begini aja, tapi nanti dalam waktu 1-2 tahun sudah mulai kelihatan tumbuh. Dan di depan kita simpang 4, sebelah kiri ini Plaza Legislatif. Nah, pohonnya nanti kurang lebih jadi seperti ini. Ini sudah setahun ditanam, jadi seperti ini. Yang tadi pohonnya gundul, tidak ada daun sama sekali. Nah, di belakang Plaza Legislatif inilah lokasi legislatif ya. MPR, DPR, DPD RI sidang paripurna. Dan ini kita lurus lagi. Jadi ini menjelang 17 Agustus, jalan-jalan ini terus dikebut ya. Tentunya nanti bisa diakses oleh masyarakat umum, bisa dilalui oleh publik kalau sudah rapi dan bagus. Nah, ini kalau cantik sekali ya kalau sudah jadi seperti ini. Nah, ini nanti akan ada jalan juga sepertinya tersambung ke jalan legislatif. Ini investasi lokasi PT Arena Geraha Andalan ya. Ini groundbreaking juga di 2024. Saya lupa waktu itu Arena Geraha Andalan itu membangun apa ya. Yang jelas itu adalah investor juga. Dan ini jalan Precinkor tersambung dengan Rusun Pas Pampres. Dan kalau kita belok kanan ini tersambung ke kawasan legislatif. Nanti kita akan coba ke kawasan legislatif lewat sini ya. Ya, ini adalah Rusun Pas Pampres, tempat tinggal bagi para Pas Pampres, pasukan pengawalan presiden. Jadi nanti kalau Mas Wapres pindah duluan, itu ada Pas Pampresnya, itu akan bertempat tinggal di Rusun Pas Pampres ini. Kita belok kiri, ini kita akan masuk ke Jalan Sumbu Timur. Nah, ini contoh pohon-pohon yang sudah ditanam tadi. Dalam waktu setahun dia tumbuhnya seperti ini ya gambarannya. Lurus ini adalah
Sekretariat Presiden, dan jalan yang ditutup ini adalah menuju ke lokasi Jalan Feeder District, Jalan Botanikal yang akan tersambung dengan ujung Jalan Sumbu Barat, dan kalau belok kanan kita akan mengarah ke kawasan glamping. Ini Kementerian Sekretariat Negara dan ini Istana Garuda. Sebelah Kemensetnek ini adalah Plaza Legislatif yang kita lewatin tadi di tengah-tengahnya. Dan Jalan Sumbu Timur ini di zaman Bapak Jokowi. Ini Plaza Legislatif tadi ya. Di zaman Bapak Jokowi tadi Jalan Sumbu Timurnya masih berantakan, tapi bisa disempurnakan di era Bapak Presiden Prabowo. Dan Jalan Precinkor itu juga tadi yang kita lewati dari awal video, itu proyek multi years dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi, kemudian diselesaikan dengan luar biasa oleh Bapak Presiden Prabowo. Jadi ini luar biasa kerja anak bangsa saling bersatu. Simpang 4 kanan ini Jalan Grande di depan istana, Jalan Feeder District, banyak orang di situ. Lurus Jalan Sumbu Timur, ini kita belok ke Kementerian PU dan PKP yang tadi kita lewatin. Ini Jalan Feeder District, Jalan Grande Timur. Ini ada masjid, dan tentunya untuk masyarakat umum juga nanti kalau sudah dibuka. Nah, ini kita kembali lagi ke jalan yang tadi, kita akan belok kanan. Lurus ini menuju ke Jalan Feeder District, Jalan Sepaku 3 ya. Sedang pengecoran, dan itu akan tersambung ke tersambung ke BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan yang pernah saya spill sebelumnya, ke Nusantara Intercultural School juga. Kemudian tersambung dengan kawasan diplomatik, ada Citadel, dan juga ke kawasan legislatif. Ini kita kembali lagi ke jalan tadi. Luar biasa sudah sejauh ini progresnya, dan kita menunggu jalan ini segera dibuka ya, karena sangat mempersingkat waktu dan tentunya akan mengurai kemacetan di masa yang akan datang kalau banyak jalan seperti ini. Jadi kita lewatin OJK. Rusun ASN 3 tampak dari sini kelihatan. Nah, ini tadi OJK ya, kita lewati. Otoritas Jasa Keuangan. Kalau lembaga penjamin simpanan sudah groundbreaking, tapi saya lupa lokasinya karena betul-betul pangling. Jalan ini berubah total dari kontur tanah, jurang dan tanah, kemudian bisa diratakan seperti ini dengan timbunan-timbunan yang begitu cepat. Jalanan ini dibangun di era Bapak Presiden Prabowo. Waduh, tidak bisa lewat guys, karena sedang ada pengecoran. Kita akan putar balik. Dan ini kita sudah putar balik. Ini mobil di belakang saya juga tadi ikut putar balik juga, karena di depan ada pengecoran. Tapi saya terlanjur putar balik, ternyata mobilnya sudah kasih jalan ini ya. Jadi ya sudahlah, tidak apa-apa, sudah terlanjur. Dan cukup ramai juga di siang hari ini, melakukan finishing berbagai pekerjaan jalan. Nah, di paket pekerjaan jalan Precinkor ini juga
tersambung ke belok kanan ini. Jadi cukup panjang juga ya paket pekerjaan jalan Precinkor. Nah, walaupun jalannya kecil tapi konsisten, ada jalur sepeda, pejalan kaki di kanan dan kiri. Dan tentunya nama-nama jalan yang saya sebutkan ini hanyalah nama paket pekerjaannya saja ketika proyek ini dibangun. Tapi nanti kalau pemerintah daerah khusus otoritas sudah dibentuk 2028 nanti untuk mengurus daerah IKN ini, nanti nama-nama jalan ini akan ditetapkan ya. Contohnya nama pahlawan atau nama Bapak Jokowi, mungkin bisa ada juga ya, Jalan Jokowi itu, Jalan Prabowo, Jalan Megawati, Jalan Soekarno-Hatta. Nah, ini sudah ada Indomaret ke-6 ini di kawasan inti pusat pemerintahan. Luar biasa guys. Ini rusun SN1 kawasan Hunian Timur atau East Resident. Nah, istilah-istilah ini adalah istilah-istilah saat proyek ya. Sebelah kanan ini lahan kosong Nusantara Intercultural School. Dan ini adalah Swiss Hotel Nusantara. Ya, kita akan keluar. Sebelah Swiss Hotel nanti akan ada mall, ada apartemen. Nah, kalau seberang ini adalah Pakuwon. Lahannya memanjang sampai ke sebelah Jambuluwuk. Depan nih jalan feeder district. Ini jalan Bhinneka menuju ke Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini kita kembali ke Jalan Sumbu Timur. Dan di depan kita Bundaran Sumbu Timur. Sebelah kiri nanti mall dari Agung Sedayu Group. Ini Bundaran Sumbu Timur. Sebelah kiri ini kita kembali ke Jalan Precinkor. Ya, luar biasa, saling terkait satu sama lain. Kiri menuju rumah ibadah Nama Agama dan kawasan pusat kebudayaan. Ini kantor otorita IKN. Ini Pakuwon. Ini titik 0. Sebelah titik 0 sebelah sana Hayat Tejem Group. Jadi 3 mall dibangun berdekatan dengan kantor otorita. Dan ini pembangunan 2 gedung tambahan untuk memaksimalkan pelayanan otorita kepada masyarakat. Dan setiap hari kantor otorita selalu ramai seperti ini ya, banyak sekali masyarakat yang mengurus berbagai hal yang terkait dengan pembangunan IKN dari berbagai bidang ya. Karena otorita itu terdiri dari banyak sekali bidang, dan masyarakat yang ada di wilayah delineasi IKN jumlahnya 148.000 orang. Dan ini Bundaran Sumbu Barat. Belok kiri ini juga sama ke pusat kebudayaan dan ke pusat peribadatan. Jadi saling terkait, akan memotong jalan poros tadi. Jalan poros akan dihilangkan. Ini jalan segmen 6C yang menuju ke 6B dan lain-lain, ke IPP 1B1C, saling terkait semuanya. Dan ini kita masuk ke Jalan Sumbu Barat. Dan oke ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.